Maha besar Bapa di sorga, Elohim Tuhan kami yang sungguh-sungguh menghimpun kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa bimbingan Roh Tuhan, hati dan pikiran kami tidak akan kami berikan untuk beberapa saat beribadah di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Sekalipun Tuhan kami dalam penjara ini, kami betul-betul Tuhan saat ini rindu Tuhan, teguhkan, pulihkan, sehingga kami berkekuatan, sehingga kami semangat, sehingga kami boleh bersukaria, karena kami tahu jika kami Tuhan patah semangat, itu mengeringkan tulang kami, itu membuat beban pikiran sehingga kami jatuh dalam sakit penyakit. Tapi sekalipun Tuhan kami jatuh dalam dosa, berdosa kepadamu, berdosa kepada negara, dan berdosa kepada sesama manusia, kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami, hingga kami mengerti semua arti pelanggaran kepadamu, kepada negara, dan kepada sesama manusia. Untuk itulah kami boleh mengaku dan minta pengampunan kepadamu, agar Engkau mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami bangga bertuhankan kepadamu, yang oleh Roh-Mu Tuhan, roh kami bisa Tuhan kuduskan, sucikan, sehingga kami layak Tuhan mendengar sabdamu, firman-Mu, dan kami bisa mengerti. Itu pun oleh karena karunia yang daripadamu. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa-kuasa pengganggu yang mengganggu firman-Mu, Roh-Mu bekerja kepada orang per orang. Tetapi oleh kasih-Mu Tuhan, kuasa-kuasa itu Tuhan keluarkan dari hati dan pikiran kami. Tuhan usir dari lingkungan kami di sini, sehingga kami Tuhan beribadah dengan tidak sia-sia. Jangan satupun Engkau tidak melawat kami. Bahkan semua orang-orang dalam sel ini Tuhan, lawatlah mereka. Sekalipun Tuhan tidak bersama-sama kami di sini secara fisik, namun Roh-Mu Tuhan yang El Samah, Roh yang hadir di semua tempat, di semua hati dan pikiran manusia, di semua benua Tuhan, kami percaya itu. Lawatlah orang-orang yang rindu akan kebenaran daripadamu. Lawatlah semua orang-orang sakit. Lawatlah orang-orang yang menderita, putus asa, bimbang dan ragu, bahkan yang mau bunuh diri. Karena itu Bapa, sekali lagi, biarlah ibadah kami ini boleh berlangsung demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sudah membimbing kami hari lepas hari sampai saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini sudah minggu-minggu di mana masuk ke Desember. Memang secara tradisi merayakan Natal itu dimulai dari Desember. Ya. Tidak ada ketentuan menurut Bible harus Desember. Ya, tentang memperingati tentang kelahirannya, baik dari nubuatan para nabi di kitab Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, tidak satu kata pun harus dirayakan dalam hari tertentu, bulan tertentu, dan jam tertentu. Namun karena kita percaya dengan iman kita untuk boleh ibadah berlangsung dalam kekudusannya, kita harus dengan hati nurani kita percaya bahwa dia sudah digenapi oleh nubuatan para nabi. Ribuan tahun sebelum lahir sudah dinubuatkan para nabi, sudah dibicarakan di gereja-gereja zamannya Yahudi dulu bahwa dia akan datang. Inilah yang nanti kita renungkan. Karena itu saudaraku, jikapun Desember dari tanggal 1 sampai mungkin akhir, dalam konsep manusia itu hanya agar bersama-sama, agar boleh berhimpun lebih beria-ria lagi, sehingga ditetapkanlah secara
manusia tanggal 25 Desember sampai dibikin 2 hari 26, bukan berarti hari ketiga tidak ada lagi Natal atau sebelum tanggal 25 itu sendiri. Sebagai pelayanan saya pribadi dengan tim, saya mulai bergerak mulai tanggal 1 sampai 31 Desember. Saya mulai pelayanan saya di tingkat polsek-polsek sekitar Medan ini. 5 polsek di kota Medan ini saya akan layani, termasuk itu Medan Baru, didahului Patumbak, Sunggal, Pancur Batu, Helvetia. Surat-surat sudah masuk dan akan saya mulai juga nanti di tingkat Polres adalah Polres Kota Madia Medan, ya, dan Polres Belawan, Polres Binjai, Polres Langkat, Sergei sampai ke Tebing Tinggi, dan setelah itu nanti saya lanjut ke Ketobasa sampai ke Taput sampai ke Padang Sidempuan, nanti balik lagi ke Sibulga, masuk lagi balik ke Pak Dairi, masuk ke Tanakaro dan sebagainya, sehingga 26 Polres sudah dirancang untuk merayakan Natal ini di tengah-tengah orang-orang yang terpenjara. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Di tingkat Polda, ya tingkat Polda Sumatera Utara dan Polda Nanggro Aceh Darussalam. Ya, tingkat Polda yaitu Polda Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darussalam, dan tingkat Polresnya saya masih hanya tingkat Aceh Tenggara, yaitu di kota Cane. Jadi oleh karena memang ya fisik saya juga terbatas, ya kan, ya fisik saya pun sangat terbatas. Ya kalau saya semudah saudara mungkin 1 hari 3 kali, tapi saya 1 hari 2. Ya di tingkat polsek 1 hari 2, pagi dan sore, pagi dan sore. Dan tingkat Polres terkadang 2 1 hari, kalau Polresnya berdekatan. Tapi Polresnya berjauhan, tentu saya harus menginap 1 malam. Kita tahu bahwa soal penginapan dan sebagainya, ya semua Polres kan sudah ada mes, ya. Jadi itu saya bilang gak usah gentar kalau sama tim yang ikut dengan saya, gak usah takut. Di samping itu Tuhan akan menyediakan, ya, akan menyediakan di mana kita bermalam. Tidak mungkin ya Polres semua yang kita kunjungi tidak memberikan kita penginapan dan makan dan minum dan sebagainya. Ya, apa gunanya kita bertahun-tahun melayani dia kalau kita tidak percaya, kita tidak dikasih makan dan minum. Ya, di samping itu saya percaya bahwa semua Polres punya mes. Ya, kalau ada tamu dan sebagainya itu ada. Jadi di samping itu juga kita berdekatan dengan gereja. Dan gereja mana yang menolak jemaatnya yang melayani. Jadi inilah saya mau katakan, kalau ada yang khawatir dengan tim maksimal 5 orang nanti, ya mungkin terkadang saya sendiri tidak apa-apa. Ya saya akan lalui dan sebagainya. Saya mau katakan apa? Ini sangat penting kita lakukan oleh karena apa? Mengingat dalam Matius 25. Matius 25 kalau kita lihat di situ, ya, di mana Yesus sendiri Tuhan kita berbicara tatkala dia memilih orang-orang yang mau masuk ke Samayin dan mau masuk ke neraka. Ya, di situ ada judulnya, ya, bagaikan seorang gembala yang memisahkan domba dengan kambing. Ya. Sudah jumpa Matius 25, di situ dikatakan kepada domba-domba yang di sebelah kanannya. Ya, domba-domba yang di sebelah kanannya. Terimalah kerajaan sorga. Terimalah kerajaan yang sudah disiapkan kepadamu sejak dunia ini dijadikan. Karena tatkala aku telanjang, tatkala aku dalam lapar, engkau kasih aku makan. Tatkala aku haus, engkau kasih aku minum. Tatkala aku orang sesat, orang asing, engkau memberikan aku tumpangan. Dan tatkala aku di dalam rumah sakit, engkau membesuk aku. Dan tatkala aku dalam penjara, engkau menginjini aku. Itu poin-poin di mana Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang mau masuk surga, yang diperumpamakan bagai gembala.
yang memisahkan kambing dan domba itu. Jadi jelas di sini perbedaan yang sebelah kanan dan sebelah kiri, bukan kita hanya melihat kambing dan dombanya, ya, tapi yang jelas itu seperti gembala memisahkan kambing dan domba, karena itu jelas ya tabiatnya dan sebagainya. Dan saya mau katakan, kapan Tuhan kami melihat Engkau dalam keadaan lapar sehingga kami memberikan Engkau makan? Kapan Tuhan kami memberikan Engkau minum tatkala Engkau haus? Kapan Tuhan memberikan Engkau menginap tatkala Engkau menjadi orang asing? Kapan Tuhan Engkau orang sakit sehingga kami membesuk? Dan kapan Tuhan kami melihat Engkau di penjara sehingga kami mengunjungi Engkau? Karena apa yang Engkau sudah perbuat kepada salah satu daripada orang ini, Engkau sudah memperbuat itu kepada aku. Amin. Dan kepada kambing yang sebelah kiri dikatakan apa? Ada di situ sering kita baca itu, ya, dan peristiwa itu. Enyahlah daripadaku, masuklah kepada kerajaan yang dimana engkau tersiksa untuk selamanya ke neraka. Ya, karena tatkala aku lapar, engkau tidak pernah memberikan aku makan. Tatkala aku haus, engkau tidak pernah memberikan aku minum. Dan tatkala aku menjadi orang asing, engkau tidak pernah memberi tumpangan kepadaku untuk bermalam di rumahmu. Dan tatkala aku di penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Ini luar biasa. Mereka itu protes. Kapan Tuhan kami melihat engkau tidak pernah lapar sehingga kami akan memberi engkau makan? Kapan Tuhan kami melihat engkau haus sehingga kami akan memberikan engkau minum? Dan kapan Tuhan kami melihat engkau telanjang sehingga kami memberi engkau pakaian? Dan kapan Tuhan kami melihat engkau orang asing sehingga kami memberi engkau tumpangan di rumah kami? Dan kapan kami melihat engkau sakit dan di penjara sehingga kami mengunjungi engkau? Karena kalian tidak melakukan kepada orang-orang ini, maka engkau dan kalian juga tidak melakukan itu kepada aku. Amin. Sudah jelas perbedaan. Sudah jelas siapa sebetulnya yang menjadi pilihan itu. Ya, inilah yang sangat-sangat sulit diterima oleh peraturan-peraturan keagamaan yang ortodoks. Saya ulangi sekali lagi, ya, gereja-gereja yang ortodoks yang sulit pembaharuan sesuai dengan kedatangan Dia ke dunia ini, melakukan pembaharuan, bukan meniadakan hukum Taurat, bukan meniadakan semua perkataan nubuatan Nabi, tapi menyempurnakan, bahkan lebih melengkapi. Tadi sebelum acara ada bincang-bincang, termasuk hukum kepada orang yang bersalah. Agama Yahudi sampai sekarang ini masih berlangsung mata ganti mata, tangan ganti tangan. Jika mata saudara dibutakan oleh seseorang, maka saudara bisa membutakan mata orang yang membutakan matamu, dengan caramu sendiri ataupun dalam pengadilan. Jika tanganmu dipotong oleh seseorang, maka tangan orang yang memotong tanganmu itu pun bisa dipotong juga seperti tanganmu yang terpotong. Itulah hukum yang masih berlangsung sampai sekarang. Dalam dialog sebelum ibadah tadi, kami diingatkan bagaimana seorang pelacur yang ketahuan sama masyarakat Yahudi waktu itu, disampaikanlah itu kepada Yesus pada saat itu. Guru, Tuhan, ini wanita sudah terdapat melacurkan diri. Hukum Yahudi mengatakan bahwa layaklah dia dihukum mati dengan dirajam, dengan dilempar batu. Ya, Yesus waktu itu memandang mereka dan mengatakan, baiklah demikian, jika memang demikian hukum nenek moyangmu, hukum yang berlangsung kepada gerejamu, maka terlebih dahululah
siapa di antara saudara yang tidak merasa berdosa melempar batu pertama kepada wanita yang sudah dapat kedapatan melacurkan diri? Melihat, mendengar dari perkataan daripada Yesus ini, tidak satu pun mereka yang melempar batu kepada wanita yang tadinya mau dirajam itu. Jadi saudaraku, bagaimana pembaharuan hukum kasih, hukum Kristus, yang hukum Tuhan itu sendiri, sang pencipta langit dan bumi, yaitu El Sebaut di dalam Yesus Kristus, Yesus Masiah, bahwa memang manusia harus betul-betul menerima kenyataan. Menerima kenyataan, pembaharuan demi pembaharuan dilakukannya bukan berarti yang lama itu, firman Tuhan yang lama itu ditiadakan. Tetap berlangsung firman Tuhan itu, tetapi semakin disempurnakan untuk keselamatan manusia. Karena apa? Karena manusia tidak sanggup melaksanakan perjanjian yang pertama itu. Pertama sekali saya mau katakan buka-bukaan dengan firman Tuhan. Soal hari di mana kita dimintakan merayakan Sabat, satu hari untuk memuliakan, menghormatinya. Dari dulu sampai sekarang tidak seorang pun manusia yang bisa konsekuen secara murni satu hari, katakan Sabat atau Minggu itu betul-betul suci. Suci sama sekali, tidak ternoda, tidak melakukan, tidak bekerja, tidak melakukan apapun di mata Tuhan. Apalagi pada umumnya manusia melakukan dosa pada hari itu. Saudaraku yang kekasih, karena Tuhan melihat kenyataan ini, maka diutuslah anaknya. Anaknya dikatakan di sini karena dia datang sebagai rupa manusia, tetapi dia sendiri, pribadinya sendiri itu yang di dalam anak manusia, untuk boleh berkomunikasi antara manusia dengan dia sendiri di dalam kedatangan sebagai manusia waktu sebelum dia naik ke sorga, dan setelah dia turun dalam rupa Roh Kudus yang sampai zaman sekarang ini untuk menantikan zaman kedatangannya yang dunia sedang menunggu-nunggunya. Ada satu nanti yang kita renungkan dari Yesaya 40. Saya sudah siapkan Yesaya 40. Dari Yesaya 40 coba kita persiapkan. Yesaya 40 ayat 1 sampai ayat yang 11. Di sana ada perikopnya keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Itu pasal 40 sampai pasal 48 dari Yesaya. Tetapi dalam perikop berita keselamatan ada Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca. Saya membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang genap. Ya, dan selanjutnya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhanmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serulah kepadanya bahwa Allahnya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, bahwa dia telah berpengakuan adalah Tuhan. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang berantara jalan raya bagi Tuhan kita. Setiap lembah harus ditentukan, setiap gunung dan gunung tidak ada tanahnya untuk Tuhan dari mana yang kabar dan tanahnya maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Serulah, jawabku, apakah yang harus dilakukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua manusia seperti padang." Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput.
rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Tuhan kita tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, ini dari judulnya saja berita kelepasan. Saya sering tema-tema khotbah saya, dan di dalam tema itu saya menjelaskan, saudara sangat-sangat diberkati Tuhan apabila saudara menemukan Dia dan saudara dipilihnya lewat penjara, lewat tahanan. Ada banyak orang seperti itu. Tubuhnya terpenjara tapi roh batinnya dilepaskan Tuhan. Amin. Artinya sebelum dia dipenjara, dia tidak pernah mendengar suara Tuhan, bahkan dia tidak pernah damai sejahtera. Aneh bin ajaib, ajaib bin aneh, kok malah di penjara saya bersorak-sorak, bergembira, dan saya sembuh, dan saya tenang, dan saya tidak pernah ketakutan, sekalipun belasan tahun hukuman saya. Ini luar biasa, saudaraku. Istri anakku kutinggalkan, orang tuaku kutinggalkan, tapi kenapa di penjara aku bisa tenang, tidak pernah bimbang ragut ketakutan. Sebelumnya saya tidak tahu apa yang saya makan, sebelumnya saya tidak tahu apa yang saya minum, sebelumnya tidak tahu bagaimana orang-orang selalu mencariku. Tapi di penjara bukan orang-orang yang mencariku, tapi roh Tuhan selalu mencariku, mencariku. Selalu dia mencariku. Dan aku mendengar dan aku menjawabnya. Inilah aku Tuhan, berbicaralah engkau, karena aku sudah siap mendengarmu. Inilah kesaksian Samuel tatkala Tuhan memanggil dia. Dan kalau saudara melihat Samuel dipanggil dengan jelas, tidak ada bedanya Samuel dengan saudara dan saya. Suara Tuhan jelas. Saudara suatu saat mungkin sudah mengalami, saya tidak tahu. Dalam penjara saudara sudah dijumpai, ditemui. Dan engkau sudah dipanggilnya, suara itu jelas sehingga engkau merasa tenang. Merasa tenang. Dan percayalah, semakin engkau berikan hatimu, semakin engkau berikan pikiranmu kepada dia, semakin engkau dikuatkan, dipenuhi. Inilah khotbah saya terakhir. Saudara sudah mengalami metamorfosa. Saudara sudah mengalami perubahan. Yang tadinya saudara bimbang, ragu, cemas, ketakutan, bahkan mau bunuh diri saja. Karena tidak sanggup lagi di luar penjara dulu saudara hidup. Oleh karena banyak hutang, piutang dan sebagainya. Oleh karena banyak kesalahanmu kepada Tuhan dan kepada manusia dan sebagainya. Tetapi di sini saudara begitu leluasa, saudara begitu damai sejahtera. Tidak ada lagi pikiran yang mencemaskanmu, karena semuanya sudah diangkat olehnya. Saudara sudah dibebaskannya, sehingga saudara bisa tenang tidur, tenang makan, yang seharusnya sebetulnya saudara ketakutan di penjara. Amin. Dan inilah tugas saya sejak saya dipanggil Tuhan. Sejak saya dipanggil Tuhan, saya punya komitmen melayani orang-orang di penjara. Saya bukan mau melayani di gereja-gereja, bukan berarti saya tidak pernah mengalami pelayanan di gereja. Tetapi saya rindu gereja saya adalah penjara-penjara. Umat saya adalah, jemaat saya adalah yang di penjara-penjara. Tidak pernah terpikirkan saya menjadi gembala gereja di gereja yang mewah sekalipun, dan jemaat orang-orang kaya dengan semua segala tetek bengeknya, punya rumah lebih dari satu dan kendaraan lebih satu. Tetapi komitmen saya, Tuhan, jemaat saya adalah penjara sampai sekarang ini. Dan karena itulah nama pelayanan ministry saya, Daniel Pardede Ministry, namanya Prisons Hospitals
crusade for Christ, penjara-penjara dan rumah-rumah sakit untuk Laskar Kristus, untuk perang salib. Inilah simbol atau nama pelayanan saya. Pelayanan saya dibantu dengan beberapa orang yang terkadang berganti-ganti. Dan itulah saya tidak mengatakan gereja adalah salah dan saya adalah benar. Gereja sama persekutuan sama saja. Janganlah memandang persekutuan itu sebelah mata. Karena dalam pengakuan iman rasuli sudah jelas dikatakan, aku percaya kepada gereja yang satu, yang am, dan persekutuan orang-orang kudus. Dan persekutuan orang-orang kudus inilah orang-orang yang masuk dalam penginjilan itu. Masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan, masuk ke pedesaan-pedesaan. Tanpa secara rutin sekalipun, sekali-kali memang memberikan penginjilan atau pekabaran Injil atau khotbah di gereja-gereja. Tetapi visi dan misi penginjilan adalah kepada orang-orang yang hilang di mata Tuhan, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bukanlah pengembalaan, namun kepada pendeta-pendeta gereja sudah dikaruniakan untuk menggembalakan jemaatnya, di mana visi dan misi pelayanannya adalah menggembalakan jemaatnya. Sekali lagi, kalau kami adalah datang kepada gembala-gembala yang hilang, kepada domba-domba yang hilang, dan kami akan menangkap domba-domba itu, dan mereka akan kami giring kembali kepada gerejanya masing-masing. Karena itu saudaraku, kami ini para penginjil misionaris ataupun apa namanya, kami selalu tidak berbicara tentang dogma. Kami tidak akan berbicara tentang aturan-aturan gereja dan sebagainya. Kami hanya mengajarkan, memberitakan apa kesukaan seperti Yesaya 40 ini, berita keselamatan kepada seluruh dunia, kepada seluruh orang-orang yang tertawan, kepada seluruh orang-orang yang penjara, bahwa berita keselamatan sudah dikatakan nubuatan para nabi, dan inilah yang berlangsung kepada saudara saat ini juga. Jika saudara percaya, perhatikan ayat demi ayat yang harus diperhatikan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Ada suara ini, saudara ingat enggak siapa ini? Siapa yang bersuara ini? Yang bersuara ini belum lahir orangnya sudah dikatakan di situ, tapi oknumnya sudah ada, luar biasa. Ini ada orang yang jelas, ribuan tahun sudah ada ini, tapi orang yang bersuara ini belum lahir. Sama dengan Yesus Kristus belum lahir, dia sudah dikatakan bahwa dia adalah gembala yang menggembalakan domba-dombanya, yang menggendong dombanya sekalipun, sampai di ayat yang 11 itu. Sama-sama mereka belum lahir. Saya mau tanya kepada saudara, siapakah orang yang bersuruh-suruh? Ya, tolong lengkap namanya. Lengkap. Iya, karena nama Yohanes ada lebih dari satu. Yohanes Pembaptis. Luar biasa. Ini saudara sepupu. Mamanya Elizabeth, ya, kita tahu ya. Maria dan Elizabeth sama-sama mengandung. Duluan Elizabeth. Jadi duluan Yohanes Pembaptis lahir daripada Yesus Kristus. Inilah saya mau buktikan kepada saudara bahwa terbukti nubuatan itu benar setelah ribuan tahun sebelum dia lahir, bahkan sudah 2000 tahun orang percaya. Suara itu sudah dikatakan sebelum yang menyuarakan itu lahir. Luar biasa. Sekali lagi, Yohanes Pembaptis lah yang bersuruh-suruh di padang gurun, yang makanannya belalang dan madu. Jadi dia orang penginjil, dia orang yang suka ke hutan-hutan, ke pedalaman, berseru-seru, bertobatlah, bertobatlah, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Itu Yohanes Pembaptis, saudaraku. Jadi tidak ada istilah saudara lari dari kebenaran. Ya,
Ini tetap tertulis dari sejak Bible ini tertulis sampai sekarang. Titik komanya tidak pernah berubah. Sekalipun dia dalam bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Indonesia, bahasa daerah-daerah Indonesia, semuanya mengatakan sama sekalipun lewat bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Jadi yang pertama apa dikatakan? Luruskanlah di padang belantara jalan raya untuk Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, syarat pertama untuk kelepasan, keselamatan itu bagi saudara harus meluruskan jalan untuk Tuhan. Hanya satu jalan. One way for Jesus Christ. Jangan dua jalan. Hukum Taurat yang pertama dikatakan apa? Jangan ada ilah lain selain daripadaku. Jangan ada Tuhan lain selain daripadaku. Jadi kalau saudara masih memiliki dua Tuhan atau lebih dari satu Tuhan, saudara tidak layak mendapatkan keselamatan. Bangsa-bangsa tidak akan pernah mendapatkan keselamatan kalau memiliki lebih dari satu Tuhan. Bahasa orang Yahudi Israel mengatakan Tuhan yang satu adalah Elohim Echad. Kalau kita mengatakan bahasa Indonesia, Tuhan yang Maha Esa. Memang satu dia. Karena dia satu, jangan bikin Tuhanmu dua atau lebih. Jadi luruskan hanya satu jalan lurus untuk dia. Jangan ada dua jalan dan sebagainya. Dan syarat yang kedua di ayat 4 apa dikatakan di situ? Setiap lembah harus ditutup. Setiap lembah harus ditutup. Saudara tahu lembah saudara di mana? Lembah saudara adalah hatimu yang kosong. Hatimu yang kosong, jangan sampai pikiranmu yang kosong, hatimu yang kosong, jiwa dan batinmu kosong. Tapi isilah dengan firman Tuhan. Isilah dengan kuat kuasanya. Isilah dengan suara-suara Tuhan. Dan isilah ibadah-ibadahmu. Isilah dengan hubunganmu kepada Dia. Sehingga tidak ada yang kosong lagi di dalam alam pikiran dan hatimu. Engkau harus mengisi hal-hal yang kudus, hal-hal yang adil, hal-hal yang benar. Sehingga Tuhan berkenan kepadamu memberikan kelepasan itu, saudaraku. Dan percayalah, apa yang saya katakan itu saudara akan mendapatkannya. Saya tidak tahu apakah saudara sudah mendapatkannya setelah saudara sudah dalam penjara sekian lama. Tetapi jika saudara belum mendapatkan itu, kalau saudara meluruskan jalan kepada Dia, hanya satu kepada Dia, saudara tidak memakai opo-opo lagi pedukunan, saudara tidak percaya lagi kepada orang-orang pintar yang katanya melebihi kepintaran daripada Tuhan itu sendiri, tetapi kepada Jesus Christ sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Dan hatimu saudara isi dan pikiranmu dengan hal-hal yang kudus yang berarti kepada Dia. Dan meninggalkan pikiran-pikiran yang kotor, karena Dia adalah kudus dan bersih. Dan selanjutnya apa dikatakan? Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Masih ayat yang keempat. Di mana gunung dan bukitmu? Saudara tahu? Gunung dan bukitmu dan bukitku adalah hati kita. Jangan sampai sombong dan angkuh. Itulah gunung dan bukit kita. Diratakan itu, saudaraku. Orang yang sombong dan angkuh tidak akan pernah terselamatkan. Di Bible saudara tahu siapa yang sombong dan angkuh? Salah satu Simpson. Saudara tahu enggak, dia itu sombong sebetulnya, makanya dia jatuh. Iya, kesombongannya yaitu dia tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena jatuh dalam pedukan Delilah. Katanya, aku memiliki kekuatan yang luar biasa yang sudah berikan Tuhan kepada dia. Kesombongan dia dipakai dia untuk menjatuhkan dirinya sendiri. Tetapi dia masih didengar Tuhan sebelum ajalnya tiba. Itulah Simpson. Jadi saudara,
jika saudara sudah dilepaskan, saudara sudah dimerdekakan. Ya, sudah dimerdekakan. Khotbah saya pun terakhir sudah mengatakan, dimerdekakan dulu, saudara harus mengalami perubahan metamorfosa, harus lahir baru, the new life, sehingga saudara mengalami kelepasan, mengalami hidup yang tentram di mata Tuhan. Dan inilah kesombongan yang harus dipunahkan oleh manusia sampai sekarang. Bahkan hamba-hamba Tuhan, kepala-kepala gereja, banyak yang sombong dan angkuh, sampai-sampai masuk ke pelosok pun tak mau lagi, masuk ke tempat pelacuran pun tak mau lagi, masuk ke lapo-lapo tuak, lapo kopi, dan semua tempat maksiat tidak mau lagi, karena merasa suci. Dia hanya ada di altar, dia ada di tempat kudus. Padahal saudara, dalam khotbah saya terakhir, Tuhan justru sering datang ke tempat maksiat. Tuhan sering datang kepada orang-orang berdosa, tidak merasa orang yang suci, tidak merasa dia yang mulia. Justru Tuhan mencari orang yang berdosa. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Pernah saudara mendengarkan lagu begini? Ya, apa yang dicari orang? Kuat ya, dijawab ya. Saya menyanyi kuat mengatakan itu ya. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, hingga petang? Uang, uang, uang. Bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Yesus? Saya. Ya, terus. Apa yang dicari Yesus? Saya. Apa yang dicari Yesus pagi, siang, hingga petang? Saya. Orang yang berdosa. Jangan lupa lagu itu, kawan. Bagi Tuhan semua kita ini sekolah minggu. Tidak ada dokter sekolah minggu. Semua kita tetap sekolah minggu. Saya jadi ingat perkataan Gus Dur almarhum kepada merasa orang-orang yang angkuh dan sombong, orang-orang dewan itu. Dewan, pernah nggak dengar? Hai kalian anak-anak TK yang katanya itu. Saya ingat jadinya perkataan Gus Dur dulu waktu dia presiden. Kalian TK semua. Ya memang kita harus TK, sekolah minggu selama-lamanya di mata Tuhan. Amin. Dalam arti jangan pernah sombong dan angkuh. Itu maksud khotbah saya. Luar biasa. Kenapa Tuhan mengatakan ini dari lidah saya? Makanya saya rekam ini, nanti habis ini saya dulu mendengar lagi khotbah saya. Terkadang saya ketawa. Si gundul ini ngomong kayak gitu ya, kok bisa ya si botak ini? Sering saya ketawa. Karena apa? Ada banyak perkataan yang saya tidak tahu keluar. Iya ya, kok bisa ingat perkataan Gus Dur? Jadi kalau saya bahagia, saudara sebetulnya lebih bahagia. Ya, itulah iman itu. Saya percaya dia akan mengeluarkan kata-kata saya sebelum saya melayani saudara. Saya juga selalu berdoa, keluarkanlah dari bibir hambamu ini untuk menguatkan mereka, bukan menguatkan saya sama saudara dan saya. Dan saya juga keciprat. Maka itu dikatakan firman Tuhan ibarat pedang bermata dua. Kena sama saudara, kena sama saya, tapi saya merasa kena duluan dengan saya. Kena kekuatannya, dia bisa memutus rantai dosa, dia bisa memutus dari nafsu-nafsu birahi, dia bisa memutus rencana-rencana yang nakal, dan dia bisa memberkati, menguatkan rencana-rencana yang baik di mata Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan ibarat pedang bermata dua. Selanjutnya saudaraku, apa dikatakan di sini? Di ayat yang 4 terakhir. Tanah yang berbukit-bukit harus sampai yang terakhir, dan tanah yang berlekuk-lekuk. Terus berbukit
bukit harus menjadi tanah yang rata. Ya, Dan tanah yang berlubuk-lubuk menjadi daratan. daratan berlikuk-likuk. Jangan lagi saudara punya rencana-rencana yang nakal. Selama ini ada kawan saya ini bolak-balik katanya hidup untuk Tuhan. Hidup untuk uang. Hari-hari untuk uang. Kalau nanti beribadah nanti dululah. Ya. Kita kumpulkan dulu uang kita sampai sekarang ini. Saya bolak-balik saya bilang janganlah kau pegang itu judi itu, saya bilang udah banyak orang kaya lewat judi. Sebentar modalnya sedikit, sekarang tanahnya di mana-mana. Iya, kalau kau enggak ketangkul nanti. Kalau kau ketangkul nanti macam mana, saya bilang. Nama baikmu hancur, keluargamu hancur. Karena judi itu bolak-balik saya katakan dilarang di Indonesia. Ada KUHP yang melarang itu. Memang secara saya buka-bukaan di Alkitab ini khotbah saya terakhir. Tidak ada disinggung soal judi di sini. Mabuk-mabuk ada, judi kenapa ya tidak ada? Ya. Karena sebetulnya ya bagi saya kalau bisa menguntungkan ya kita bahas tidak apa-apa, tapi kalau kita gantungkan rezeki kita dengan judi yang merugikan orang lain, itu jadi salah. Karena apa? Kita berniaga, kita mencari keuntungan, harus juga menguntungkan orang lain. Judi itu sifatnya merugikan orang lain. Hanya itu saja. Kalau tidak rugi orang lain, saudara dan saya tidak untung. Itulah judi. Karena berusaha main judi ini membuat kita menang apapun caranya, sehingga terjadi pukul memukul sampai bunuh membunuh. Itu sering terjadi. Inilah makanya KUHP melarang itu dan negara kita melarang itu. Jangan sampai terjadi keributan dan jangan sampai terjadi bunuh membunuh, sehingga perjudian itu ada dalam KUHP dan sampai sekarang belum dihapus. Kalau ada negara-negara maju yang sudah melegalkan dan tidak dilarang lagi, itu negara mereka lah itu. Jadi karena itu saudaraku, karena kita sudah dilarang oleh negara tidak melakukan itu, jangan lagi lah. Kita carilah jangan sampai orang merugikan. Karena sifatnya adalah bagaimana membinasakan, sama dengan mencuri, membinasakan. Tidak ada pencuri ya mengambil hartanya saja, tapi selalu identik dengan membinasakan orang yang dicurinya. Walaupun nggak dibinasakan secara tidak langsung, hartanya pun sudah diambil, udah binasa. Janganlah dulu fisiknya kena lukai sampai terbunuh, ya. Tetapi dengan mengambil hartanya pun kita sudah membinasakan dengan pencurian. Pencurian dan penjudian juga serupa, identik, itu hampir sama, beda-beda tipis saja. Bagaimana seorang penjudi dengan cara apapun asal dia menang, makanya sering berkelahi orang mencuri. Ya, saya sudah dari sana itu. Saya pun sudah dari sana, sudah pernah mengalami begitu. Bagaimana jahatnya menjudi ini. Dari kecil saya, dari waktu SD, SMP, sudah diajari itu main lubang-lubang apa itu. Ya, zaman dulu ada lubang-lubang begini, kasih uang logam. Menggawing itu. Zaman sekarang nggak ada lagi itu ya. Masih ada? Nggak ada lagi. Lubang taruh, kasih uang logam. Iya, masukkan gini. Menggawing itu. Udah itu apalagi ada macam-macam lah bentuknya itu. Saya masih ingat. Itulah terpengaruh. Jadi ya ada juga kawan yang nakal dulu, bagaimana ya sebetulnya kan artinya dia sebetulnya udah kalah, lawannya sudah masuk logam-logam ini ke lubangnya, dia nakal. Guru datang katanya. Lari orang semua. Lari semua. Uang yang di sini ditinggali diambilnya. Inilah nakalnya dulu anak sekolah. Karena rata-rata dulu sekolah ya, SD, SMP semuanya itu permainan dulu. Zaman saya ya, itu semua ditangkap. Jadi itulah sudah pengaruh bagaimana dari kecil sampai sekarang perjudian itu sulit dibasmi, ditiadakan. Tapi kita kalau kita kembalikan kepada Tuhan, janganlah merugikan orang lain apabila engkau diuntungkannya. Ya, apalagi ekonomi kita ini adalah ekonomi Pancasila. Jangan seenaknya mengambil keuntungan dari setiap perdagangan.
Ekonomi Pancasila artinya kita juga mengasihi orang yang membeli barang-barang kita. Jangan suka-suka bikin harga. Jadi kembali kepada perenungan kita, jangan terlalu jauh lagi, bahwa kita ini dikatakan berserulah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskannya. Ya, saudaraku, ini sangat penting kita renungkan bahwa kita ini tidak ada kekuatannya sebetulnya. Termasuk umur kita tidak panjang, kekuatan kita tidak panjang. Karena itu selalulah kita berikan seperti lagu kita yang pertama tadi, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak mempunyai kekuatan untuk selama-lamanya sekarang ini. Kita tidak mempunyai umur yang kekal untuk selama-lamanya, tetapi sangat terbatas. Tapi kita kasihlah hari-hari kita, kekuatan kita, umur kita dalam memuliakan Tuhan agar kita diselamatkan sama Dia. Karena Dia adalah seorang penggembala yang baik di dalam ayat yang ke-11. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Luar biasa gembala kita yang baik. Kalau orang Israel dalam bahasa Ibrani dikatakan gembala yang baik itu Elohim Ra'ah, Elohim Roi, Allah gembala yang baik. Kita ingat gembala yang baik dalam Matius 23 ya, terkenal itu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayo sama-sama kita mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ikuti saya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau memberikan makanan bagiku yang tidak pernah kekurangan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak yang baik. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Mazmur 23 ayat 1-6. Terpujilah Tuhan, kiranya khotbah kali ini persiapan kita untuk merayakan Natal diberkati. Dan kiranya membawa kemuliaan bagi namanya saja. Haleluya.